Okay, last week we have discussed about why are you so special in the sight of your parents? Because you are the son and daughter of your parents. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengapa kamu berharga bagi orang tuamu karena kamu adalah anaknya. So today we are going to learn chapter 1, still chapter 1. Manusia berharga di hadapan Tuhan. Aku berharga di hadapan Tuhan. Ya, why are you so special? Why are you so precious in the sight of God? Because God created human being in likeness and image of God. Ya, kenapa kamu begitu spesial? Kenapa kamu istimewa, berharga di hadapan Tuhan? Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, image and likeness. Ada kemiripan, ada keserupaan dengan Tuhan. Ya, imago Dei artinya aku diciptakan mirip dengan Tuhan. Ya, it means that you have potential to follow and imitate God in your life, in our life. Itu artinya kita diciptakan mirip dengan Tuhan. Kita punya potensi untuk mengikuti dan meniru Tuhan, ya, meniru Tuhan dalam hidup kita. Today we discuss about manusia berharga bagi Allah, ya, kejatuhan manusia dalam dosa. Let's look the video. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap berharga di hadapan Tuhan, ya. Kenapa manusia berharga di hadapan Tuhan? Karena dia adalah anak Tuhan, memiliki kemiripan dan kesamaan sifat dengan Tuhan. Oke, firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan buahnya, kecuali pohon yang ada di tengah taman tidak boleh dimakan. Nama pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Kalau dimakan mati, ya. Tapi lihat bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? How a human being sinful in the Lord, in the presence of the God. Kenapa manusia berdosa? Karena tidak memegang perkataan Tuhan. Tadi kan Tuhan bilang semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan. Tapi iblis putar sedikit firman Tuhan. Apa kata iblis? Kata iblis semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Padahal kata Tuhan semua boleh dimakan kecuali satu. In the middle of the garden. Yang ada di tengah taman. Tapi kata iblis semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, ya. Satu saja, jangan. Kata Tuhan boleh. Tapi manusia lebih mendengarkan apa kata iblis. Apalagi kata iblis. Nah, kata Tuhan, kalau dimakan mati. Kata iblis, sekali-kali tidak akan mati. Apa ya? Diputar ya, diputar sedikit, ya. Sekali-kali tidak akan mati, tetapi kamu akan, kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Tuhan. Matamu akan terbuka dan engkau tahu membedakan mana yang baik dan jahat. Mana yang buruk dan yang baik. Mana yang jahat dan yang baik. Itu. Jadi, kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, karena manusia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Tidak berpegang pada perkataan Tuhan. Yang kedua, karena manusia ingin sama seperti Tuhan. Ingin sama seperti Tuhan maksudnya apa? Ingin bisa juga memerintah, mengatur. Ya, kalau manusia sama seperti Tuhan, ini namanya sombong ya. Sombong. Manusia ingin sama seperti Tuhan. Bukan di karakternya, kalau karakternya sama bagus ya. Tapi kedudukannya, posisinya mau sama dengan Tuhan, tidak bisa. Manusia adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta ya. Human being is created. God is creator. Tuhan pencipta, manusia yang dicipta. Jadi tidak bisa kedudukannya sama. So,
why human being is sinful in the presence of God. Yang pertama adalah karena manusia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua, manusia sombong, ingin sama seperti Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Gold is a symbolize of heaven. Ya, surga warna kuning disimbolkan emas, ya, gold. Warna emas disimbolkan surga, ya. Heaven is a house of God. Surga adalah rumah Tuhan. Tuhan, God is holy. God wants to create human being seperti Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau menciptakan manusia seperti dirinya, mirip dengan dirinya. Ya, jadi waktu kamu lihat videonya, Tuhan bergaul akrab, ya, bisa menemui Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena pada waktu mereka diciptakan mirip dengan Tuhan. God is holy, human being is holy, ya, sehingga they can have a good relationship. Mereka punya hubungan yang sangat baik, ya. Tuhan Allah berjalan di Taman Eden pada hari sejuk menjumpai Adam dan Hawa. Ya, ada satu hubungan yang harmonis, hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat akrab, ya, antara Tuhan dan manusia. Oke, but something is happen. Sesuatu happen, ya, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi itu, ya? Manusia tergoda oleh bujuk rayu iblis di Taman Eden. Yang pertama, tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Yang kedua, ingin menjadi seperti Tuhan dalam hal kedudukan, sombong, ya. Kemudian ketika manusia berdosa, sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Apa? Manusia mengalami keterpisahan. Keterpisahan, separate with God, terpisah dari Tuhan, tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan, ya. Tadi waktu kamu lihat videonya ada kerub itu malaikat yang memegang pedang, ya, pedang yang terhunus, pedang yang menyambar-nyambar seperti api, ya. Itu artinya Adam dan Hawa tidak bisa bertemu lagi dengan Tuhan. Sedih kali nih, ya, sedih kali terpisah. Secara rohani tidak bisa lagi berjumpa. Yang dulunya akrab, yang dulunya bisa berbicara bersama Tuhan, bisa mendengar langkah Tuhan, yang dulunya sangat harmonis, tetapi oleh karena adanya dosa mengalami yang namanya keterpisahan dengan Tuhan. Sedih sekali. Hukuman dosa pun nggak main-main, hukuman mati. Jadi dosa bukan hanya sekedar kumpulan perbuatan-perbuatan jahat, bukan hanya sekedar kumpulan-kumpulan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, bukan. Jadi dosa itu sifatnya mengikat. Dosa itu adalah hutang dosa. Hutang dosa, hukuman dosa adalah maut, kematian. Manusia harus mengalami kematian. Ya, sudah berpisah secara rohani dari Tuhan, tidak bisa lagi ke taman itu, akhirnya mengalami kematian fisik lagi, ya. Tuhan itu adil, setiap orang yang bersalah dihukum, ya. Hawa dihukum, Adam dihukum karena melanggar perintah Tuhan. Ular sebagai media yang dipakai oleh iblis dihukum, iblis juga dihukum. Kamu dengar tadi di videonya, Adam dihukum susah payah mencari rezeki. Hawa dihukum susah melahirkan. Ular dihukum makanannya akan menjadi makanannya debu tanah dan dia akan berjalan dengan perutnya. Binatang yang terkutuk dari segala binatang darat, ular, ya. Makanan debu tanah berjalan dengan perut, ya. Tapi walaupun begitu, karena karena manusia berharga di hadapan Tuhan, Tuhan membuat satu yang namanya satu janji. Janjinya apa? Akan datang juru selamat. Waktu kamu dengar videonya, Tuhan Allah berkata kepada ular itu kan tadi alat yang dirasuki oleh iblis, ya. Iblisnya masuk ke ular. Ular sebagai media yang dirasuk oleh iblis, ya.
Tuhan berkata kepada ular itu sebagai media, sebagai alat yang dipakai oleh iblis. Dan iblis, sebenarnya Tuhan berkata kepada iblisnya, dari keturunanmu dan keturunan perempuan ini Tuhan akan mengadakan permusuhan. Keturunan dari iblis akan meremukkan tumit perempuan itu, dan keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala iblis. Itu artinya apa? Akan datang juru selamat. Karena manusia berharga di hadapan Tuhan, maka Tuhan membuat suatu janji akan datang juru selamat. Siapa itu? Juru selamatnya adalah Tuhan Yesus. Ya, waktu di Taman Eden Tuhan begitu mengasihi manusia. Sudah jatuh manusia dalam dosa, dicari manusia. Adam, where are you? Di mana kalian? Ya, sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan rindu mendengar suara mereka. Adam, di mana kalian? Mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tuhan rindu, ya, supaya mereka bersama-sama dengan Tuhan, tapi tidak bisa, mengalami perpisahan, harus berpisah. Karena apa? God is holy. Tuhan itu kudus. Sementara manusia sudah jatuh dalam dosa, ya. Sin, berdosa, sinful, penuh dengan dosa, ya. Nggak bisa bertemu yang kudus dengan yang berdosa. Akhirnya bagaimana caranya, ya, supaya manusia bisa lagi berjumpa dengan Tuhan? Ada satu pertumpahan darah. Waktu di Taman Eden, manusia yang jatuh dalam dosa itu, mereka mengambil daun ara. Daun-daun ara dikumpulkan, dibuatlah itu jadi pakaian mereka. Tapi kalau daun ara kan mudah koyak, tidak bertahan lama, ya. Lalu Tuhan Allah karena begitu mengasihi manusia, ada darah yang tumpah di sana, ada darah seekor hewan, ya, ada darah hewan yang diambil untuk menutupi ketelanjangan mereka. Jadi di Taman Eden juga sudah ada yang namanya pertumpahan darah itu, ya, supaya menutupi ketelanjangan manusia. Akibat dari manusia berbuat dosa, akibatnya ada rasa takut dan rasa malu. Manusia punya rasa takut dan rasa malu ketika mereka berbuat dosa. Kemudian diusir dari Taman Eden. Di Taman Eden itu there is one tree, namanya pohon kehidupan, dan itu tidak boleh diambil oleh manusia. Kalau manusia mengambil itu, manusia bisa hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Dan Tuhan tidak mau kalau dosa itu ada, dosa itu bertahan. Tidak, ya. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan ribuan tahun berikutnya? Datanglah Yesus, ya. Darah Yesus, the blood of Jesus Christ, to apa, ya? To erase, yang menghapus semua kesalahan kita. Hanya dengan darah Yesus, ya. Kalau kamu perhatikan, waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus bilang, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anak Allah, Yesus Kristus, yang dari kekekalan sampai kekekalan bersama-sama dengan Allah Bapanya, ya, tidak pernah berpisah. Tapi oleh karena Tuhan begitu mengasihi manusia, Dia memberikan anaknya, satu-satunya anaknya, ya, mengalami keterpisahan. Sedih sekali, ada satu kengerian, kesedihan dalam jiwa. Kalau kita punya orang tua, ya, orang tua kita punya anak 3. Lalu saudaranya minta, Kak atau Dek, mintalah satu anakmu. Tidak ada orang tua yang mau ngasih anaknya. Kenapa? Karena ada satu kesedihan waktu berpisah dengan anaknya. Ada satu kengerian waktu berpisah dengan anaknya. Jadi dia tidak mau kasih. Kan anaknya sudah ada 3, mintalah satu, Kak. Nggak boleh. Ya nggak bisa, saya nggak mau kasih. Karena jiwanya akan merasa sedih sekali, merasa ngeri sekali kalau berpisah dengan anaknya. Betapa Tuhan begitu sangat mengasihi kita, ya. Coba sampai Yesus bilang, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena supaya manusia boleh kembali kepada Tuhan, terbuka jalan supaya manusia bisa bertemu lagi dengan Tuhan, harus ada darah Yesus, ya. Kemudian we have a new heart.
kita memiliki hati yang baru. How? Bagaimana kita memiliki hati yang baru? Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, darahnya sudah tumpah di kayu salib untuk menebus dosa kita, dia juru selamat kita, dia kasih rohnya. God give Holy Spirit to our heart, ya, yang terus akan memperbaharui hati kita, memperbaharui hidup kita, ya, sehingga you can see green color is a symbolize of faith, ya. Sehingga waktu terus ada pembaruan yang dilakukan oleh Roh Tuhan, sehingga terjadi yang namanya pertumbuhan iman. Ya, kita lihat akibat dosa manusia, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, dosa membuat manusia terpisah dari Tuhan. Sedih kali ya, secara rohani sedih sekali, terpisah. Semenjak Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Tadi akhir-akhirnya kan kamu lihat, nation against nation, semua bangsa melawan bangsa, brothers membunuh, kill his brothers. Semua orang berbuat dosa, termasuk kamu dan Miss. Ya, akibat dosa adalah mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Ya, manusia ingin kembali kepada Tuhan. God is holy. Manusia mau bertemu dengan Tuhan. Usaha yang dilakukan oleh manusia, semua yang dilakukan usahanya sia-sia. Berbuat baik, sia-sia. Kenapa? Karena statusnya masih orang berdosa. Perbuatan baik, apapun yang kita lakukan, kalau statusnya masih berdosa, tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mau Tuhan. Bagaimana dia mau berbuat baik statusnya masih orang berdosa? Kesalehannya, ya, baik-baik dia statusnya, tidak bisa. Amal berbuat baik kepada orang lain, nggak bisa juga. Tetap hukumannya harus ke neraka. Ya, jadi upahnya kematian dan hukuman itu pasti. Ya, segala usaha dan perbuatan manusia tidak dapat membawa dirinya kepada Allah. Tidak dapat membawa dirinya ke surga. Ya, tidak dapat melewati jurang yang memisahkan. Apakah ada jalan keluar? Ada. Yaitu tadi darah Yesus. Ya, sinful man, if sinful man want to meet holy one, want to meet God, haruslah melalui Yesus Kristus. Jadi kita itu boleh berjumpa dengan Tuhan, harus dulu dibersihkan dosanya. Ya, bagaimana caranya? Yesus Kristus mati di kayu salib. Jadi siapa yang menerima Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, ya, dia mengalami yang namanya mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya, menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dosa sudah diampuni. Manusia berharga bagi Allah, ya. Next. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang sangat berharga bagi Tuhan? Ya, tadi dosa sudah diampuni, ya. Ketika dosa kita diampuni, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan nampak dari perbuatannya sehari-hari. Mengucap syukur, apalagi kira-kira? Beribadah sungguh-sungguh. Nah, itu orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ya. We have less than 1 minute. Kita punya kurang dari 1 menit lagi. Jadi pada saat kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi orang yang merdeka, orang yang sudah bebas dari segala dosa, lalu kita berbuat baik sebagai wujud ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. We will continue our meeting next week. Let us pray. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih Engkau sudah menebus segala dosa pelanggaran kami. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you, bye-bye all. Nice to meet you. Bye. Bye-bye. Bye, friends.